Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada part 2 membahas tentang sensor oksigen. Sensor oksigen atau HO2S, heater oxygen sensor. Jadi sensor oksigen itu kita jelaskan punya 4 kabel, 1, 2, 3, 4. Yang 2 bagian heater pemanas, yang 2 lagi bagian sensornya itu sendiri dari bahan zirkonia. Jadi yang heater itu mendapatkan tegangan, justru mendapat tegangan dari ECU sekitar 12 volt berupa PWM ya. Jadi hidup mati seperti itu, tergantung durasinya PWM. Ini heater untuk memanaskan di dalam ruang ini ya, dipanaskan. Kenapa dipanaskan? Karena awal-awalnya kan mobil belum panas, pada knalpotnya supaya panas, atau supaya panasnya nanti standar nilainya. Oke, yang 2 lagi juga ini di dalam ini, dia malah menghasilkan tegangan menuju ke ECU. Yang ini sekitar 12 volt dari ECU, yang kontrol ECU. Kalau ini justru menghasilkan tegangan berapa? Dari 0,2 sampai 0,8 volt, atau dari 0 sampai 1 volt lah. Dari 0 sampai 1 volt ya. Oke. Tegangan itu selalu berosilasi. Lihat. Oke, kita lihat dulu kabelnya 4 ya. Kabelnya 4. Ini yang hitam adalah untuk heaternya, bagian pemanas. Yang biru dan putih adalah bagian sensor zirkonianya, menghasilkan tegangan sekitar 1 volt, 0 sampai 1 volt. Yang ini diberi tegangan dari ECU sekitar 12 volt PWM, hidup mati. Ada 4 koneksinya. Oke, kita ke grafik. Ini sensor oksigen semua seperti itu, entah itu Toyota, Honda, Nissan dan lain-lainnya ya. Oke. Bahkan ada sensor atas dan sensor bawah. Kalau sensor bawah kabelnya lebih panjang, sensor atas lebih pendek. Sensor atas itu untuk mendeteksi hasil pembakaran. Kalau sensor bawah untuk melihat kinerja katalis konverter atau filter Euro 4-nya bekerja atau tidak, pekerjaannya maksimal atau tidak, dibandingkan dengan sensor 1 versus sensor kedua. Sensor atas sama sensor bawah, semuanya sensor oksigen. Oke. Tetapi tetap yang dilihat adalah apa? Nah, itu yang kita katakan lambda ya, lambda 1 itu artinya stochiometri, perbandingan udara dan bahan bakar itu sempurna, yaitu 14,7. Jadi 1 bensin banding 14,7 udara. Seandainya udaranya 14 tetes, bensinnya 1 tetes. Seandainya udaranya 14,7 gram, bensinnya 1 gram. Ini volume ya. Seperti itulah. Ini stochiometri, artinya perbandingannya pas untuk pembakaran sempurna. Ini dikonversi menjadi tegangan dalam sensor oksigen 0,5 volt, nilai tengah. Lalu bagaimana kalau perbandingannya naik? Misalkan di sini perbandingannya bisa nyampe ke 15. Ya, dia akan tegangannya semakin naik, maksimal hanya 1 volt. Karena ini termasuknya low band ya, lebarnya sempit, hanya 1 volt, bukan wide band yang sampai 5 volt ya. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau perbandingan hasil pembakarannya itu miskin? Dia akan condong di bawah 0,5 volt sampai 0,2 volt, bahkan sampai 0 volt. Kalau miskin, dia akan tinggi 1 banding sekitar 15-17 ya. Oh maaf, di sini yang salah 15, di sini yang di bawah 14,5, berarti berapa? Misalkan 1 banding 10 ya. 1 banding 10, yang di sini 1 banding 15. Ini dikatakan miskin, banyak udaranya berarti miskin bensin. Udaranya sedikit berarti dianggap lebih kaya bensin. Kalau segini 14,7 pas. Artinya kalau ini perbandingan lambda dikonversi menjadi tegangan, ini dari 0
Ini 0 sampai 1 volt. Kalau 0,5 stoichiometri atau 0,5 pas. Ya, langsam itu harusnya pas. Bagaimana, apakah tegangannya itu selalu 0,5? Tidak. Dia akan berosilasi dari mulai starter jalan 0 langsung naik. Ya, sangat kaya kalau starter. Lalu dia akan mulai stabil. Naik turun harus di sekitar 0,8 sampai 0,2. Jadi nilai tengahnya dia akan menjadi 0,5 seperti ini. Ini nilai yang stabil mulai dari sini, ini stabil. Kalau ini startup dia belum stabil, bahkan kadang bisa lebih ke sini. Ya. Jadi itu pembacaan grafik. Ini sinusoidal grafik apa? Grafik tegangan voltase terhadap waktu yang keluar di mana? Di sini. Keluarnya di kabel yang biru putih pada Avanza ya, biru dan putih, biru dan putih. Oke, biru dan putih. Kalau yang hitam dengan hitam adalah bagian heaternya di sini dan sini. Kalau biru putih sini sama sih, ini. Oke, kita bahas ini. Kalau dia posisi sedang di 0,8 dikatakan rich, kaya bensinnya, sedikit udaranya. Kalau dia posisi sedang di bawah 0,2 dia dikatakan lean ya, miskin, banyak udaranya, kurang bensin seperti itu. Dan ini selalu berulang. Hal ini untuk mendapatkan efisiensi bahan bakar. Nah, sensor oksigen itu berarti ada dua cerita tegangan. Ulang lagi, tegangan yang dari ecu ke sensor oksigen yaitu sekitar 12 volt ya, untuk mengontrol pemanas di dalam ini, lilitan pemanas. Yang kedua adalah si sensornya itu sendiri, zirkonia ya, ini lapisan zirkonia. Kalau terkena udara yang ada bau-bau bensinnya maka akan mengeluarkan tegangan sesuai jumlah bau-bau bensin tersebut atau gasnya ya, gas hidrokarbonnya di sini. Oke, nyampe sini kira-kira bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Jadi nanti kalau dilihat dari data streamnya, dia akan berubah-ubah terus dari rich, lean, tertulis seperti itu. Kalau dari tegangannya, di data stream akan terlihat berubah 0,25, 0,8, terus berubah-ubah seperti itu, naik turun, kurang lebih berubah-ubah setiap 0,5 detik lah ya, seperti itu kurang lebih, tergantung RPM-nya juga. Kalau lagi langsam ya, sekitar segitulah berubahnya di sekitar setengah detikan atau 1 detik kadang. Oke, Richland itu berarti sensor oksigen normal. Lalu nanti kita akan bahas sensor oksigen itu mati ada dua. Satu, mati karena heaternya yang mati bagian ini. Yang kedua, mati karena bagian sensor zirkonianya yang mati. Seperti itu. Kalau mati sensor zirkonianya itu tidak bisa diakali. Tapi kalau mati heaternya masih ada orang-orang yang mengakalinya. Yang penting tidak keluar DTC, tidak keluar check engine. Ya, dengan cara apa? Ini kan putus. Ini misalkan putus nih. Seolah-olah biar tidak putus, maka di kabel hitam sama hitam disambunglah resistor senilai resistansi dalam daripada heater oksigen tersebut. Nanti akan kita lanjutkan pada part berikutnya. Oke, sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar, like and subscribe bersama SC Auto, spesialis servis SCO ketanggungan. Terima kasih.